Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Saputra dengan NIM 1031124000253. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi rantai Markov untuk studi mata kuliah teori peluang. Oke, kita ke pendahuluannya terlebih dahulu. Rantai Markov dikembangkan oleh ahli matematika Rusia yang bernama Andrei Andreyevich Markov 1856 sampai 1922. H.A. Markov sangat terkenal dengan penelitiannya dalam proses stokastik yang kemudian lebih dikenal sebagai rantai Markov. Hasil dari analisis Markov adalah suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Konsep dasar analisis Markov, state dari sistem atau sistem transisi. Apabila diketahui proses berada dalam suatu keadaan tertentu, maka peluang proses berkembang di masa mendatang hanya bergantung pada keadaan saat ini dan tidak bergantung pada keadaan sebelumnya. Rantai Markov sendiri adalah rangkaian proses kejadian di mana peluang bersyarat kejadian yang akan datang bergantung pada kejadian sekarang. Misalkan, X dari N dengan N yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya adalah proses stokastik dengan indeks parameter diskret dan ruang keadaan I sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya untuk memenuhi P dari X N plus 1 sama dengan J X 0 sama dengan I 0 X itu 1 sama dengan I1 hingga X N-1 sama dengan I N-1 untuk X dari N-nya itu sama dengan I. Sama dengan P dari X N plus 1 sama dengan J X N sama dengan I. Sama dengan PIJ. Maka, proses dinamakan rantai Markov, parameter diskret, dan PIJ sama dengan peluang transisi. Proses rantai Markov sendiri terdiri dari dua prosedur. Yang pertama, menyusun matriks peluang transisi, lalu yang kedua, menghitung peluang kejadian di waktu yang akan datang. Oke, kita selanjutnya ke peluang transisi, yaitu perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode atau waktu berikutnya, dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam peluang atau probabilitas. Oke, di sini ada tabel untuk berkaitan. Untuk sebelah kiri itu ada dari keadaan ke 1, 2, dan hingga I hingga N. Akan pindah ke keadaan ke 1, 2, hingga J hingga N. Misalkan kita akan membuat keadaan dari 1 pindah ke keadaan ke N. Maka bisa dilihat di sini. Oke. Akan menghasilkan nilai P1N. Jika kita ingin membuat keadaan dari I pindah ke keadaan 2, maka akan menghasilkan PI sama dengan PI2. Oke. Oke, selanjutnya terdapat berikut beberapa keadaan dari rantai Markov. Untuk yang pertama, matriks peluang transisi untuk rantai Markov dua keadaan. P sama dengan yang diisi oleh matriks yang diisi P00, P01, P10, dan P11. Contohnya 0, 1, 1, 0. Yang kedua, matriks peluang transisi untuk rantai Markov dua keadaan
yang secara umum P sama dengan matriks yang diisi oleh P00, P01, P10, P11 sama dengan 1 min A, B, 1 min B. Matriks peluang transisi untuk rantai Markov 4 keadaan. Jadi di sini barisnya itu ada 4 keadaan. Lalu kolomnya juga ada 4 keadaan. Oke. Kita beralih ke contoh. Diketahui kondisi mogok dan jalan dari keadaan umum di mana probabilitas jalan dan jalan itu 0,6, probabilitas kondisi mogok dan jalan itu 0,4, probabilitas jalan dan mogok itu 0,8, probabilitas mogok dan mogok itu 0,2. Misalkan saja kita anggap jalan itu A. Jalan itu A, mogok itu B. Oke, peluang transisinya bisa dicek untuk status sekarang itu misalnya jalan dan jalan itu 0,6, mogok dan jalan itu 0,8, lalu jalan dan mogok itu 0,4, mogok dan mogok itu 0, bisa kita tulis juga sebenarnya menjadi seperti ini, 0,6, 0,8, 0,4, 0,2. Jadi bisa juga, jadi itu tuh hampir sama kayak P, A, terusan P, A, B, P, B, A, P, B, B. Oke, seperti ini. Oke, kita coba masuk ke contoh kedua agar lebih memahami masalah perubahan di Indonesia. Misal, hanya terdapat 2 macam cuaca, yaitu hujan dan cerah. Diketahui bahwa dalam masalah ini, cuaca di Indonesia selalu berada pada salah satu dari 2 status yang mungkin, yaitu hanya cerah dan hujan. Perubahan dari satu state ke state yang lain pada periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas atau peluang, yang disebut dengan probabilitas atau peluang transisi. Oke, di sini kita akan mengetahui, misalkan probabilitas hujan dan hujan itu 0,6, probabilitas hujan dan cerah itu 0,8, probabilitas cerah dan hujan itu 0,4, probabilitas cerah dan cerah itu 0,2. Anggaplah ini itu dalam 1 tahun. Otomatis selama 6 bulan itu ada kemungkinan untuk hujan dan hujan, hujan dan cerah, cerah hujan, cerah cerah. Kita bisa cek untuk matriks peluang transisinya. Jika hujan dan hujan itu 0,6, cerah dan hujan itu 0,8, hujan dan cerah itu 0,4, cerah dan cerah itu 0,2. Jadi kita bisa anggap matriksnya itu menjadi seperti ini. 0,6, 0,4, 0,8, 0,2. Oke. Rantai Markov dapat dipresentasikan sebagai suatu graf dengan himpunan verteksnya. Ruang keadaan dan peluang-peluang transisi digambarkan sebagai himpunan sisi yang berarah dengan bobot sisi menyatakan peluangnya. Graf yang merepresentasikan rantai Markov tersebut dinamakan diagram transisi dari rantai Markov tersebut. Bisa dilihat contohnya di sini, diagram transisi dengan matriks peluang transisi. P sama dengan 0, P sama dengan 0, 1, 1, 0. Catatan, lingkaran menyatakan state. Ini itu state. Ini merupakan state.
dan panah itu merupakan peluangnya. 0 ke 1 itu punya peluang 1, 1 ke 0 itu punya peluang 1. Jadi bisa dibilang P ini itu cara kerjanya P0 0 P 01 P 10 P 11. Nah, oke. Oke, sekian penjelasan tentang rantai Markov dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.